Kalau kalau saya sebagai perupa, saya pikir ini masalah ini. Kok Mbah Tejo itu yang nggak asik kemana-mana itu loh. Ini jelas kalau beliau serius menekuni seni rupa, bahaya laten buat saya ini. Income bisa berkurang karena saingan berat. Jadi kalau misalnya Nasirun dan Sujiwo Tejo itu melakukan ikhtiar pencarian artistik baru, kayak gitu kan. Jadi ketika kolaborasi saya pikir menjadi hal yang sebenarnya menantang karena dua-duanya itu provokatif dalam bertindak, dalam berkeseniannya. Profil. Lantas kerja-kerja semacam ini tentu yang menarik bukan hanya mencari artistik temuan baru, tapi yang menarik adalah bahwa ini saling menjaga rasa. Jogo rasa. Kalau Mas Sujiwo Tejo itu utang rasa, ini sedang jogo rasa. Setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Dulunya belang. Iya, tapi nanti ini lagi. Oke. Oh, bisa chat dulu sampean. Enggak, aku semua ini ngeliatin. Oh, banyak tambahin ini. Tambahin. Nanti solo, nek dialog aku Marprono kok. Aku itu, ini. Tak tambahin kan. Sampai mesti kagum. Wah. Tak tambahin kan. Oh, lebih kecil lagi ya. Tangan kakinya enggak? Enggak GCC. Saya coba yang ini. Hah? Tapi kurang cili kan? Kurang cili kan? Oh iya. Harusnya tajam. Gimana caranya bikin tajam? Ditutup ireng berarti ya? Bukan, harusnya ujungnya tajam. Gimana caranya bikin ujung tajam? Wah, Arjuna aku berarti tak engko ke Marprono kok. Iya. Berkomunikasi. Iya, iya. Oh. Jadi nek kakine kem di tangan itu kan api. Ya wis. Sampeyan ae. Gak iso aku. Pokoknya pengenku ngene lho. Nek iso, nek gak ya terserah. Iki kok tak kei rendo-rendo kan. Rendo-rendo abang. Di anumu. Oh, mungkin posisinya jenengan wae. Posisinya piye tak sekete. Ngene. Karo gerak diri. Jadi kita kayak ngene sih ya.
kan tangan, tangan. Iki siku, jadi tangannya sikunya ada 2 gitu loh. 1, 2, iki siku juga. Kudu kan cakil kudu. Ya. Oke. Nah, iki ngene lho, Kang. Ngene lho. Iya. Terus tangan kanan kerangkul. Iki tangan kanan. Iya. Iki mau jadi misterius. Serius. Mas, lho di iku sing anu iku lho, apa? Sing Iki. apa jenenge? Ah, sing ngene iki abang. Sing abang. Oh, artinya aku marep-marep arep-arepan. Ini ya. Iya. Gak apa bang bahasa. Kan Gini no. Iya. Saya tinggi berarti mata satu di sini. Ini tinggal sampingnya kan. Tinggal di subang apa? Yang gini gitu. Gini nih. Ini telinga kan. Bikin mata ini tinggal hidung di sini. Atau kalau mau miring juga bisa. Jadi 2 mata. Ya ini 2 mata segini. Ini hidung. Ya ini jantungnya di sini. Oke. Ya. Sip. Loh. Hah? Iya, 1, 2 gitu harus siku. Jadi, wis kan cakil modern wis gini. Hah? Enggak, iki kan. Enggak wis. Iki gulune kok. Iki lho kan. Nanti gerakannya kaki sampai ya berdiri ya. Iki. Iki ini jadi gini berdiri. Berarti gini. Iki nih, iki nih. Ini kan. Terserah. Malah kurang dhuwur. Oh, kan gini kan. Iki dandan dari bisa. Coba ya. Ikuti warna nila ya. Ya. Oke. Nah, oke, thank you. Aku iki ngene, Kang. Wah, mewah. Dingin ya. Oh iya, Ya, oke. Ya.
Oke, selamat malam teman-teman. Mas Tejo sama Mas Nasirun sedang melukis. Jadi teman-teman yang sedang belajar melukis juga bisa menyimak bagaimana dua perupa ini berkolaborasi dan seperti apa nanti hasilnya. Gitu. Kita tunggu besok jam 9. Malam ini juga sudah datang. Ada dua perupa papan atas gitu. Ada dua perupa tokoh seni rupa Jogja yang luar biasa. Mas Jumadi Alfi dan Samuel Indratma. Dipanggil, kita silakan dipersilakan untuk sini ngobrol-ngobrol sambil merespon Mas Nasirun dan Mas Tejo nanti juga berbincang beliau gitu. Pokoknya kalian itu tugasnya biar mereka asik ngobrol sehingga lupa melukis besok nggak jadi. Oke, kita panggil Mas Samuel dan Jumadi Alfi. Enggak sing ini gitu, sing ini tapi. Silakan, monggo. Mas Sam, wow. Jogja sudah kangen dengan Mas Samuel gitu, mari. Kita ngobrol sini Mas. Bisa ayo Mas. Oke. Monggo Mas, sorry. Ya. Ya dilihat dulu dinilai gitu apakah layak dikoleksi atau enggak. Nah ini tergantung ini loh. Tambah saingan. Sini Mas Alfi. Apa ngomong lihat dulu gitu. Nah, ini yang di kiri saya, Mas Jumadi Alfi, wah, tetangga Mas Nasirun, kelihatannya tetangga tetapi sebenarnya bersaing gitu. Oh, bagaimana mereka bertahan untuk saling bersaing? Enggak, apik dulu. Angkanya piro? 9 atau 7. Mas Samuel. Ini kayaknya yang bikin Mas Samuel ya? Dulu ya? Oke. Apa aja? Iya ini dulu ini ya. Oke Mas Samuel, ini ada dua kawan nanti juga akan ikut ngobrol sambil mereka masing lukis dikejar target kayaknya gitu. Mas Alfi juga sedang dikejar target untuk pameran Desember. Besok harus menyerahkan ya. 19 ya? Gimana? Ada dua nama Nasirun dan Sujiwo Tejo ini, Mas Samuel, Mas Alfi, ini bisa nanti gantian. Ini fenomena apa ini? Merespon ini tanggapannya dari Mas Alfi dulu silakan. Apa gimana itu? Mereka cocok atau apa atau memang harus dipisahkan gitu agar persaingan tidak semakin ketat? Kalau saya sebagai perupa, saya pikir ini masalah ini. Kok Mbah Tejo itu yang nggak usah asik kemana-mana itu loh. Ini jelas kalau beliau serius menekuni seni rupa, bahaya laten buat saya ini. Income bisa berkurang karena saingan berat. Tapi sebagai tetangga Pak Nasirun, yang menarik saya pikir hari ini saya lihat dia itu bisa 24 jam itu enggak tidur. Enggak tidur siang. Enggak tidur siang. Demi titik kalau mongso. Tapi keren sekali ini. Keren sekali. Jadi wajahku nanti akan disekat dari samping oleh Mbah Tejo. Kira-kira jadinya seperti apa nanti? Gitu. Oh iya. Keren banget. Iya. Dan Mas Samuel, ayo dong komentar. Ini sebenarnya kan kolaborasi gini bukan hal yang baru ya, banyak dilakukan. Strada Art Project juga melakukan banyak kolaborasi. Ini apa kalau misalnya direfleksikan ya, boleh memuji-muji, kritik ya belakangan aja. Saya pikir kolaborasi atau kongsi atau kong kali kong itu, kong kali kong itu sudah menjadi modus operandi bekerja dari banyak sektor. Jadi kalau misalnya Nasirun dan Sujiwo Tejo itu melakukan ikhtiar pencarian artistik baru, gitu kan.
Ini kalau saya pikir beliau berdua kan orang yang gerapyak, seniman inilah apa namanya, seniman yang calcul gitu sebenarnya kan. Jadi dua orang ini bukan orang yang introvert, jadi ekstrovert. Jadi ketika kolaborasi saya pikir menjadi hal yang sebenarnya menantang karena dua-duanya itu provokatif dalam bertindak, dalam berkeseniannya. Profil. Lantas kerja-kerja semacam ini tentu yang menarik bukan hanya mencari artistik temuan baru, tapi yang menarik adalah bahwa ini saling menjaga rasa. Jaga rasa. Kalau Mas Sujiwotejo itu utang rasa, ini sedang jaga rasa. Jadi imbang-imbangan 50%, makanya komposisinya kan sangat berimbang. Jadi nanti potongannya berimbang. 50% ya Pak Nasir? Jadi potongannya berimbang Pak Agus. Tapi apakah bukan itu apa tidak menandakan bahwa apa pertemuan mereka belum jebut, belum meluruh gitu. Karena pembagian bidang-bidangnya masih terbagi dua, kita jadi modal ini Tejo Nasirun. Sebenarnya kedua pihak itu sungkan. Terjadi kesungguhan visual. Pertama gitu, mereka menimbang warnanya kok kalau misalnya Pak Nasirun mau bertindak yang berlebihan, kok boros, gitu kan. Lantas sebagai tamu kok nyak-nyakan, gitu misalnya, kayak gitu kan. Jadi modal setnya dari Nasirun semua. Betul, sebagai tamu juga nggak enak kalau brutal, kayak gitu kan. Sebagai tuan rumah juga berhitung, iki kok 24 jam entek berapa cet, kayak gitu kan. Kanvasnya telu, kayak gitu kan. Ya nek dadi HP, habis gitu ini kan. tagihannya banyak ya. Nah itu dia, listrik kayak gitu kan. Listriknya ini overlapping sebenarnya ini. Ini boros sebenarnya, terjadi keborosan ini apa power supply. Kayak gitu. Kayaknya pakai genset ya. Nah itu lagi, genset itu per jam. Mahal. Bensin gitu. Bensin. Jadi ini ada kesungguhan visual dalam bertindak. Ini, Jo, kenapa? Memang ada kamu kayak gitu. Ini bahasa. Enggak, Michel Angelo itu dulu bahasa seluruh tubuh enggak mengeluh. Enggak masalah. Enggak, karena ini dagangan juga. Sarung ya dagangan. Michel Angelo itu dulu sampai berbasah gitu, gopak cat seluruh tubuhnya juga enggak mulus. Nah, gitu kan malah heroik, Jo. Michel Angelo itu ini apa namanya? Enggak diselidiki itu saraf kecepit. Karena bikin muralnya kan kayak gini. Tengeng, saraf kecepit. Nah ini Bung Alwi. Ini ada 3. Dalam pagi hari sampai jam sekian sudah dapat 3. Itu kalau seminggu live streaming itu dapat berapa ya? Kalau tadi menurut Nasirun kan, kalau menurut Nasirun ini juga buat dia malah nggak produktif. Karena biasanya 24 jam dia dapat 7. Nah, ini kok baru 3 belum selesai. Kak, kalau kamu ngamati ya kerja Nasirun tadi, aku menarik. Kenapa mereka masih semacam apa tadi kamu bilang saling menjaga perasaan, jogoroso itu masih belum itu. Kenapa itu? Kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Karena kan biasa ada 2 ego besar, ada 2 nama besar, ada 2 karakter besar. Tapi langsung tak jawab. Oke. Ini enggak bidang berbidang. Ini nanti yang bikin wajahnya Nasirun aku. Iya. Gitu. Wes tak jawab. Gitu. Oke. Lalu yang bikin wajah. Udah, aku sendiri. Oke, kamu sendiri. Jadi ini dari pagi saya selidiki Mas Tejo itu kalau melakukan kuasnya itu kuas kecil. Kayak gitu. Itu namanya kalau dalam sepak bola itu kotak-kotik di depan gawang gitu loh. Nanti Nasirun umpan lambungnya gitu ya. Api. Kok mau ngini tok gitu kan. Dilihat dari struktur duduknya itu sudah agak kikuk. Jadi gini toh, ngelukis gini itu akan beda dengan gini. Kayak gitu kan. Katoke ben kayak gitu. Sat. Iki kuasnya cilik ini kan. Tek. Kok ngirit ya wong iki gitu kan. Kamu dengan kata lain mau mengatakan mana sebenarnya lebih sukses
sebagai pelukis gitu kan. Tapi Tejo kan tidak sekedar pelukis, dia kompose dalam. Kalau itu sudah nggak bisa nggak bisa dibantah. Perbuatan beliaunya itu misalnya itu beliau benar semua. Jadi memang agak kiku-kiku Agus, karena ini Jogja, ini tempat gudang para pelukis. Orang datang ini pasti nggak sekedar datang, tapi pasti biji, pasti menilai gitu. Ya, Beda paling... kalau sama dengan kalau kita dalam di Solo, itu nggak orang datang nggak nonton, tapi biji, gitu loh. Itu ininya apanya? Jadi bebanmu malah di situ ya. Ada beban. Jadi Mas Tejo itu adab. Jadi menjaga adab nek uno saya. Jadi warnanya itu sungkan. Padahal itu kalau dilihat dari bentuk anatomi di kepala itu sudah juara. Artinya kalau sebagai penonton sudah menyelesaikan komunikasi visual. Bahwa yang berikutnya adalah luweh. Ini gitu kan. Nah, itu. Asu. Iya benar, tapi banyak benernya. Oke nih, sini udah maestro. Iya. Oh betul sih, betul. Wah itu teknik kayak gitu mungkin kalau apa sambil lihat, wis tahu gitu. Oh lawas gitu. Semester 8. Jadi mungkin kalau sudah pada jam ke-12 ada goro-goro, beliau itu akan menampakkan wujud yang akan berbeda. Karena bidang sebesar itu tentu akan Cepet ya. akan memakai kuas yang berbeda lagi. Jadi beliaunya itu agak gimana gitu loh. Buying time lah istilahnya. Tapi kebetulan saya sedang nemenin juga Mas Tejo nyiapkan pamerannya. Beberapa lukisan terakhir dia besar-besar, ada yang 2 meter lebih ya, sama 1,90 meter, besar lah ya untuk ruangan. Karena udah ruangan pamerannya juga besar. Itu juga lumayan cepat, dia berani sapuan-sapuan, gak tahu karena suplai cat dari Nasirun kencang atau gimana, kok tiba-tiba bidang lukisannya besar, seperti kamu bilang, biasanya cuma dia 90 itu paling tinggi, paling lebar, kadang cuma 50 kali 50, 70, 50 yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi kuas-kuas kecil. Tapi asik ya. Nah tadi soal kita menunggu matak aji gitu ya. Tejo lebih keluar lagi, tidak lagi riku-riku bahwa ya ada perlu tapi kayaknya juga harus lebih. Karena gini Bung Agus Nur, dalam melukis itu kadangkala juga harus mengistirahatkan kepintaran. Oh good point teman-teman. Karena melukis itu sudah menjadi kebutuhan toh, bahwa ketika berpikir itu dilakukan sebelum melukis. Ketika melukis, pikiran harus Nah, diistirahatkan. tadi saya ketika dengan Mika juga sempat ngomong, Tejo seorang penulis, seorang intelektual, wartawan yang ada di ranah banyak gagasan. Apa-apa dipikir. Apa-apa dipikir, gitu ya. Gitu Ono waktu ora usah dipikir. Nah itu saya kira poin menarik. Gitu. Ada Nasirun spontanitasnya kayak gitu ya. Ekspresi, di mana intuisi lebih banyak bekerja begitu ya. Betul, beliau punya beban intelektual. Beban intelektual. Jadi belum pernah bodoh, kayak gitu. Mas Tejo nggak pernah bodoh, kayak gitu. Kasih peluang lah untuk bodoh, kayak gitu kan. Wong takon, kan gitu kan. Orang aja tanya ya. Sing tur angkara. Mohon maaf Mas Tejo, ini demi kelancaran emosional. Emosional sama agar kita ganggu. Agar viewernya juga terus. Oke, Nun. Tapi nggak tahu Bung Alfi ya toh. Secara marketing itu punya penciuman bagaimana Bung? Kalau saya melihat ini ada aura payu.
Saya berani ini nanti pagi kalau jadi saya gotong ke galeri saya ini ya lumayan. Berapa persen Pak? Tadi udah bagi 50-50. Jadi nanti yang 50 itu dibagi Mas Nasirun berdua dengan Mas Tejo 50-50 toh, selawe-selawe. Kita 50-50, selawe-selawe. Uang dengar. Saya itu masih takjub ya lihat itu. Fenomena, karena sekarang itu banyak pelukis itu. Kalau kolaborasinya Basuki Abdullah, Sujoyono sama Apandi, setahu saya nyocot sendiri, tapi kolaborasi malam hari ini saya Nyocot ya? mana kuasanya kecil. Jok, situnya sebenarnya asistennya. Lalu 50. 50. Ini jadi kolaborasi apa magang? Sing pegang sapa? Ini beliau tuh mau pameran tunggal, tapi sudah sold out ya, bagus ya. Iya. Jadi ini ada tambahan. Belum melukis sudah sold out. Sudah belum pameran belum dibuka. Semua Lukisan belum bikin. Udah kan aku kejar-kejar terus. Jadi udah selesai, udah dipotret, sudah lalu di-share ke para pembeli gitu kan langsung. Ya udah, iya semua gitu. Nah, sementara ruang pamerannya masih lebar, masih kurang. Gimana itu Pak? Kelak di Jakarta di sebuah gedung yang sedang baru saja selesai dibangun. Nanti informasi lengkapnya nanti, tapi ada 15 lukisan Mas Tejo dari beberapa lukisannya itu yang saya anggap masterpiece gitu ya. Masterpiece itu banyak sampai detik ini itu yang diantara lukisan dia yang menarik kayaknya. Pasti kelak kita berdoa Mas Tejo terus melakukan pencapaian-pencapaian. Nah ini kayaknya dengan dinding gedungnya cocok ini. Kayaknya dia udah mempertimbangkan gedung warna dindingnya juga karena dia udah meninjau gitu. Jadi masih ada ruangan untuk 3 lukisan bagus maksudnya. Iya masih. Kadang kalau misalnya nyatakan 5 lagi ya masih oke. Apa Samuel sama Alfi butuh kanvas? Kirim aja. Nanti habis ini tinggal kolaborasinya di tempat Mas Tejo. Kan Ada kanvas kosong. Wish. wah, Loh, ini udah laku masalahnya. Jadi 2 ini udah baru separuh udah laku. Oh makanya gerakannya ini ya gerakannya. Mergo laku gerakannya. Makanya kok gak ngerti ini garis kirang itu wis batase ini. Iya. Maksudnya 50% jadi separuh. Iya. Nah, sik. Warna ireng anu hitam. Hah? Itu Enggak. Iki ireng. anu hitam. Ke apa di itu loh? Lau? Iya. Lau? ya kalau dulu kan pernah ada kolaborasi Basuki Abdullah lalu Tapi kalau Kapandi itu kalau sampai dia ke Madura ngomong misalnya blau itu pasti dikasih hijau semua. Dan kebalikannya kalau di Padang, karena di Padang itu nggak ada warna, semua hijau. Hijau laut, hijau daun, hijau doker. kalau sana hijau yang namanya hijau di Madura biru ya. Biru, makanya Biru laut, biru daun, godong, biru daun. biru daun. NU itu warnanya biru. Biru NU. Biru NU. Nah kalau di di Muhammadiyah, di apa di Padang, Muhammadiyah itu hijau langit.
iki bisa diganti sih yo. Iki masalahnya terus sih. Iki lho bawahnya. Lukisannya Mas Tejo ini harusnya kung kayak gitu kan. Kung apa? Suara kayak suara kung. Kung. Suara perkutut. Kung. Kung. Punya berbau. Karena mendengar vokalnya itu sudah terhipnotis loh. Ini perkaranya melihat visualnya. Itu penonton terjadi apa? Gitu. Itu tantangan buat beliau sebenarnya. Mungkin ini apa namanya? Nah, Ini jangan-jangan ini kolaborasi atau melukis jejer? ada kecenderungan begitu. Jadi sebagai dalang kayak jejer wayang itu. Sing kiri sopo, sing kanan sopo. Gitu kan. Ini kalau misalnya dikomentari kan gini, Sujiwotejo ternyata istirahat sebentar dan tengok di depan lukisannya. Utak-utik Utak-utik di kawan-kawan. Kita lihat Nasirun membuatkan brushstroke-nya, luar biasa, lagi-lagi biru, lagi-lagi biru. Kenapa? Saya dari siang itu ngamatin perubahan di situ, di pojok situ, itu 7 kali itu. Biru? Dari hijau, dari tadinya hijau apa gitu. Jadi nanti habis ini begitu Tejano ganti lagi. Menarik. Enggak, tadi yang pesen kalau bisa warna birunya agak banyak Mas. Oh di WA ya? Iya. Nah informasi terbaru yang menarik, Bapak Nasirun itu kan nggak punya HP. Tapi dia itu ikut grup WA katanya. Saya ikut grup WA banyak loh Bung, gitu kan. Emang pakai HP? Ya enggak usah kayak gitu kan. Tapi ikut grup, gitu. Enggak pakai WA, tapi ikut grup. Iya, warnanya sekali lagi ambil warna tenang dan kedua belah pihak melakukan satu perbincangan bisik-bisik dan akhirnya kira-kira sepakat dikarepe warna apa? Enggak, itu ini Pak Sam. Mereka Menarik. gelak-gelak nih. Gini ya. Itu kan dua perupa itu kan secara gestur mereka itu kan energi. Bergerak terus itu. Terus sapuannya juga kan. Iya betul. Dan figurnya juga dinamis. Tapi kok pilihan itu warnanya itu dingin gitu. Mereka itu gimana pun juga mereka itu ini apa namanya tergantung dengan stok cat yang ada di sana itu. Jadi komposisinya sudah diplot saudaranya oleh Pak Nasirun. Kasih warna ini, kasih warna itu. Coba Bung Alfi lihat lukisan yang satunya lagi. Sudah selesai Mas Tejo? Ini. Yang ini yang hampir. Sudah ya? Ini full. Ini full Mas Tejo. Enggak, kolaborasi. Oh, kolaborasi juga. Kita juga sempat bahas sama. Ya itu Mas apa? Sebelah kanan Sujiwo apa? Oh, sudah selesai. Sebelah kanan Avandi. Ini sudah sold. Bung Agus Nur, ada dua istilah yang penting, sold out dan sold out. Jiwa ketok, soul. Sold out. Sold out, gitu. Jiwa ketok. Jiwa ketoknya sudah dapat, yang belum ditanyakan apakah sudah sold out. Gitu. Kalau soul, masalah soul gitu, jiwa ketok itu udah. Bahasa Inggrisnya ternyata jiwa ketok itu sold out. Gitu. Oh hijau. Nek kepayon namanya sold out. Mungkin juga sejarahnya karena Sujoyono itu bahasa Inggrisnya tidak bagus, dia ngomong maksudnya sold out. Jadi sold out dianggap itu jiwa ketok. Jiwa ketok. Padahal itu harga tampak. Salah denger aja itu. Harga tampak. Masalahnya itunya bahasa lantai. Ini poster-posternya juga ini ya. Kita lihat. Direspon begitu ya. Lihat. Itu rusin. Luar biasa ini. Jangan ini. Mau Putus sarung itu apa? Ndi, sarung. Ya kira-kira begitu. Kalau tabik lah untuk mereka berdua. mau ini enggak Jo? Biar penontonmu ini Ini hadiah, ini, Bang. pertanyaan.
Ya. Mau ngasih hadiah lagi nggak? Oh ya, boleh. Pertanyaannya boleh, ngajuin pertanyaan. Pertanyaan untuk penonton gitu. Ya. Pertanyaan apa? Hadiah dapat 3. 3 poster. Ada 3 pemenang. Ya. monggo. Berapa ukuran topi Sujiwo Tejo? Ya. Nah, 1. itu. 1. Lantas Ukuran topi itu kalau gini ada ya berkisar dari 50, 60 sampai 62. Apa merek Ya. sarungnya? Ya. Merek sarungnya. Nah, kalau merek sarungnya ini. Enggak ini. Nasirun berdiri. Nah. Ini aja sarungnya sarung. Loh, podo. Versi ini. Apa bukan merek? Nama motif, Motif ini sarungnya. nama motifnya. apa? Pertanyaan kedua. Taman Mini Indonesia Oke. atau Terus pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Apa motif mereka berdua melakukan kolaborasi? Iya. Itu pertanyaan yang susah karena hadiahnya Lukisan. dua poster. Dua Yang poster? sudah, ha. Yang Ya. seri apa ini? Apa motif terserah. Ini Pokoknya sepeda 2. ini keren ini. Hmm. Dan ini Mas Tejo toh, tempat sepeda toh? Ini, Mas Tejo, Pak? sampean? Iya. Loh, kok tapi ini beda? Ngepot ya? Ngepot. Iya. Nah, ini kayak kehilangan anu nih. Oh ini ngejar. Diulang Mas Samuel, ada 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan ketiga akan mendapat 2 poster. Dua poster Karena ya? lebih susah. Apa motivasi aku sama Nasirun Kolaborasi. Oke. Yang pertama, berapa ukuran topi? Berapa ukuran topi Sujiwo Tejo? Lantas yang kedua, apa nama motif sarung yang dipakai oleh Pak Nasirun? Yang ketiga, motif apakah yang dipakai oleh mereka berdua untuk melakukan kolaborasi? Belum komentar itu loh kalian. Ini yang hitam putih ya. Wah, ini Saya harus senang malah yang hitam putih. Jo, itu Jo. Aku berkali-kali ngomong ke Jo, kamu itu memang kalau nulis panah monokrom kamu itu Betul. punya berat. Itu nggak percaya. Ya. Ya, mungkin Karena gini, aku lihat jawabannya saya baru dapat kiriman dari Nasirun. bukan. Kalau saya pikir sih gini, Pak Agus. Mas Tejo itu kalau sudah performa itu udah berwarna. Sementara kalau melukis itu kan kayak apa ya, refleksi. Jadi ketika pilihan-pilihannya menjadi dari yang berwarnanya performa itu, terus akhirnya terrefleksi menjadi hanya hitam putih itu. Jadi sudah habis berwarnanya dalam performanya. Jadi ketika keseni rupa malah esensinya gitu. Substansi, sublimasi. Jadi kelihatan kuatnya ketika di hitam putihnya. Ini Pak Nasirun ya norak gini. Iki. Hah? Oh aku seneng iki. Seneng aku tonggo gue. Oh tonggo sering nyegati ya, kolektor saya datang dicegatin. Ini saya seneng. Ini orang lem loh ke. Terus jaluk sarung baru. Iya, nanti tak kirim sarung. Tapi jangan thank you buat Agus dan semuanya. Banyak orang nyaranin bahwa termasuk Sugeng Ye itu dari awal. Aku kalau melukis hitam putih aja. Betul, saya ngeliatin Mas. Tapi semakin banyak orang yang begitu, aku akan semakin lukis warna. Karena aku akan ngelawan. Gitu. Mas, berwarnamu ki apik tenan. Iya. Kalau wah cakile warna bintik-bintik Ini pelukis pembangkang. Tapi yang berat itu sebenarnya malah justru melukis hitam putih. Karena apa? Harus melampaui warna-warna hanya dengan 2 warna Oh, itu. jadi kandani kok malah berwarna meneh. Bilang aja. Iki tak dorong ben berwarna. Oh gitu ya. Beliau itu nek dipenggak meyel. Dorong aja. Itu Kok kan full color? Itu sifatku dari anak-anak. Aku kalau semakin dilarang, semakin tak tabrak. Oh ya udah kita larang aja putih. Dilarang. Dilarang aja. Dilarang ben dilarang. Kan Dilarang gitu. itu ya.
sold out dan sold out itu tadi. Ya nanti satu periode seri hitam putih Tejo. Apa yang terjadi hitam putihnya Sujiwo Tejo di coloring oleh Nasirun? Wah, itu juga menarik. Oh iya ya. Berapa persen? Kemarin kanvas satu lagi masih ada satu. coba tadi. So, nanti iki baru 3 kanvas. Iki pemusiknya bikin apa dulu nanti aku seneng ada kalian. Musik dulu. Aku request ini lah. Cuman Panaka. aku pengen lagu orang tapi nanti kena karena nggak boleh gitu loh. Surbanaka. Nggak bisa Ada nggak mereka. itu? Mereka nggak bisa. Nggak ada itunya ya? Mungkin lagu yang sudah diurus copyrightnya Mbak. Ingsun. Ya. Ingsun kalian berarti di referennya ya. Ki, mana Kiki? Rasa Ya. bener ing Ingsun panggalin. ya. Ngono ya, Jo bener toh? Ya, bener. Tungging rasa. Aku akuan dia kalau no iku ya. Aku ngelak. Aqua, minta aqua. Mas Tri ada aqua. Yang gurih ya ono sing pesen aku. Tunggang rasa. Jadi aku sing nyanyi ae. Nunggang rasa ngenering panggayu lunging gadung merambat kerambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyancang jati wasanane brebes mili banyu saking langit tibeng gedung lumembak ing pangkon anut nyemplung lelakon urip cuma plong rasa atiku candrane wong lagi lambai kalau melebai sing nirmala lambai kalau melebai candrane kumambang ing sedang sumolo selagane manungsa empan papan sasola bawane esok sore rino sawengine ajur-ajur jeng pangan candrane wong lagi ing tlaga nirmala candrane kumambang ing
kondelan talian wong wit rambil gading Enggak, ini yang kurang quote-nya. Gerimis itu. Harusnya kan yang quote-mu tentang gerimis di antara itu ada keluar. Gerimis dimanapun sama kekasih, airnya bertubi-tubi seperti kenanganku akan tangismu. Ya. Dan di kaos. Dan gerimis itu tak bisa kubedakan mana air hujan dan tangis. Nah, itu loh. Isini kok kuwot, mana kira kuwot. Menangislah di kala kemarau, karena gimana sih? Menangislah di kala kemarau, agar dapat kau bedakan mana air matamu dan mana air penghujan. iya Geger geden. monggo ngobrol lagi aku senang nanti nyanyi lagi wis latihan apa latihan pelan-pelan selama mereka ngobrol kalian bisa latihan Pertanyaannya kalau melatih vokal itu, Mas Tejo itu Oh gimana? enggak sebentar. Itu yang tadi kan Alfi sempat bilang kalau dalam performance Tejo dalam ini sudah penuh warna, kan meriah gitu. Apa rancak atau sekarang apa? Rancak ban. Kayak gitu ya. Ini ya tadi kan kita kerasa ya kemeriahan warna, penuh warna dalam performance Tejo tadi dalam lagunya dia. Itu yang membuat kenapa lukisan hitam putih dia menjadi sangat terasa subtil gitu ya. Gitu ya. Betul. Jadi saya pikir kan gini, di lukisan hitam putih itu Mas Tejo ini opini ya. Dia seperti menemukan jalan istilahnya mengimbangi dari kemeriahannya dalam performanya. Tapi ketika dia masukkan lagi ke dalam seni rupanya, itu saya melihat ada keterpaksaan. Jadi memaksakan kemeriahannya itu ke dalam lukisannya. Malah di situ untuk saat ini saya lihat tidak berhasil. Tapi nanti saya bilang tidak berhasil malah ngotot pengen meriah terus. Gitu. Sambil ini ada yang ada pengumuman pemenang. Oh iya, ini yang siapa kuis pemenangnya? pertama ya. Yang jawab ukuran L, Mahdi L. Mahdi L. Hedapati pemenang Hedapati Mahdi L. Itu untuk yang menebak berapa ukuran topi Mas Tejo, betul? Piro? Belum. Hedapati Mahdi ukuran L atau bagaimana? Oh, itu ukuran baju. Kalau topi itu Kisaran 50, tapi oke lah, menang lah. Karena termasuk ukuran besar, ukuran L. Oh. Ukuran 60. Itu ukuran L. Wes pokoknya karena ada Imam Mahdinya kan. Bagus ya, wes. Itu membesar itu. Hedapati. itu pemenang untuk yang menjawab berapa ukuran topi Mas Tejo. Wis. Kata Mahdi L itu Mahdi Luhung, bisa aja kan begitu Mahdi Laksono, Mahdi Lars. Lutfi, Wis. Mahdi Laksamana. Laksamana bisa. Oke, sambil menunggu itu Gimana? nanti warna ini. chat Ini kan di sini kuning. dengan admin gitu ya. Ini skill. Untuk mendapatkan poster. Posternya dibilahkan oleh Mas Sam. Dan nanti beliau menandatangani dan ngasih orek-orek. Oh siap. Pertanyaan kedua itu tadi, apa motif sarung? Ya, di close ke Mas Nasirun. Mas Nasirun bisa berdiri lagi bukan biar yang belum nonton. Motif sarung apa yang dipakai oleh Mas Nasirun? Itu seri sarung yang diproduksi oleh Jancuker Store kalau nggak salah. Bagaimana, enak nggak Pak Nasirun? Tadi sobek. Terlalu ketat atau gimana? Antusias, terlalu antusias. Terlalu banyak berjongkok. Oke. Nanti minta itu- ganti maksudnya. Sobek doi. Enggak. Yang sobek yang tadi kan. Iya, yang bukannya ini nggak pernah sobek kok. Motif sarungnya apa gitu. Nanti lalu pertanyaan ketiga akan mendapatkan dua Nang gini kan.
poster gitu. Yaitu apa motif Sujiwo Tejo dan Nasirun berkolaborasi. Kalau teman-teman mengikuti live streaming ini akan banyak jawaban atau temukan jawaban hal. Silakan beropini nanti. Bukan soal mana yang benar atau enggak, tapi nanti jawaban yang paling mungkin menarik, jawaban yang unik, jawaban yang pas mungkin akan dipilih oleh admin. Jadi tinggal 2. Mengarang bebas ya? Mengarang bebas, misalnya tadi soul out dan soul out atau apa gitu, terserah. Jadi ada tinggal 2 pertanyaan, saya ulang soal apa motif sarung yang dipakai oleh Nasirun tadi. Itu kalau penggemar sarung Presiden Jan Cuker pasti langsung mengenali motifnya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah apa motif Nasirun dan Sujiwo Tejo berkolaborasi melukis bersama ini. Oke, tadi ngelanjutin itu soal hitam putih itu. Soalnya dari tadi juga ini banyak saya dan Mika juga muji-muji gitu. Misalnya Mika melihat gestur gitu ya. Ini juga semacam bisa paseman politik gitu kan. Semar gitu, Petruk, kita tahu Petruk diidentifikasikan Pak Jokowi kan dianggap hari ini gitu ya. Kalau dalam lakon semacam personifikasi Petruk gitu. Tapi kenapa Petruknya ngapurancang bertolak pinggang itu apa? Semarnya itu Luhut Binsar Panjaitan atau gimana ini? Kita nggak tahu gitu. Pembacaan tafsir ini kita mencoba kan gini Mas Awe, semakin kayak masih double aja ya. Lukisan karya seni semakin dia memberi banyak peluang tafsir semakin menarik. Yuk, saya pengerti nih ini sudah soal kita kecipratan. Oh iya, amin. Jadi ini memang waktu yang tepat gitu kan untuk memperlihatkan kerja 2 orang yang masing-masing itu punya kegembiraan berkarya. Kegembiraan berkarya. Jadi Nasirun itu, Pak Nasirun itu kalau berkarya itu tiada henti toh. Setiap hari itu saya nilai itu beliau sudah menemukan kegembiraan berkarya. Lantas Mas Tejo itu juga demikian. Bikin lagu banyak bagus-bagus untuk menyenangkan hati yang luka kayak gitu kan. Jadi tapi pertanyaannya 2 orang ini sebenarnya kan sudah tidak mempan dilulukan. Kayak gitu. Tidak butuh lagi tepuk tangan. Tidak butuh tepuk tangan. Karena mereka itu sebenarnya yang menarik Bung Agus Nur, mereka itu kan sebenarnya diberi mandat publik untuk menjadi guru, mengajar, menuangkan ilmu pengetahuan untuk publik, kan yang menarik itu. Jadi ngajari banyak hal, seni menjadi medium toh, kayak gitu melalui banyak hal ini. Nah, full hitam putihnya ini nih, hitam putih ini kerja keras, sangat kerja keras karena kalau tinta dalam tinta itu satu goresan salah ya wis, kan gitu kan. Nah ini tantangannya, hitam putih tapi menimbulkan efek berwarna. Petruk itu. Petruk. Dan Semar. Petruk, karena tadi gini, kalau dalam wayang Petruk itu kalau Gareng ada suatu vokabulari tertentu, Gareng, Semar juga bisa Nah kalau Petruk selalu itu suara dalang, seakan Petruk dan dalang itu menyatu, dia semacam identifikasi diri dalang, suara dalang itu sendiri. Ini Petruk sebagai Nasirun, Nasirun sebagai Petruk, kita sudah tidak membedakan mana yang Petruk, mana yang Nasirun, misalnya kayak gitu ya. Makanya kalau dia sosok Petruk mengingatkan Nasirun, rambutnya dan segala macam itu kayak gitu. Lihat mereka rebukannya kan aneh lah. Gawe tangan. Ya. Gawe tangan. Aneh lah. Pembagian kerjanya aneh lah. Aduh. Jadi mengandung unsur directing gitu. Mas Tejo pernah dengerin suaranya Nasirun enggak? Nyanyi. Oh tadi siang udah sering nyanyi tadi. Aku tadi dengerin. Bikin lagu sendiri pernah denger? Enggak. Itu yang rahasia tersendiri. Yang lebaran itu. Oh, dia ada lagu
Ada Encik, mohon kalau ada kawan yang nonton di samping Sri Krisnancik suruh sini karena dia yang Kidung Nusantara. Wah itu kan keren ya. Itu Nasirun Suluk Banyumasan itu. Itu benda. Oh ini lagi ini kongsi ini yang namanya kongsi ya gini. Bukan kolaborasi ya? Tadi pertama lukis jejer, gitu kan. Iya, ya harus terima kasih lah. Jangan lupa daratan besok kalau laku. Forgetting land, maksudnya lupa daratan gitu kan. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki. Aduh. Ya Kang. Ya Kang Mas. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani. Wis aja lagune wong nanti kena hajib ta. Kamu juga pengen ngelukis kayak dari tadi dia coret-coret loh. Endi? Itu ngelukis ya? Penasaran ngintip dari Bapak. Oh iya. Ngepek. Wong bagus. Itu lagu ini nanti menjadi lagu penutup di closing Ya, kolaborasi ini. Jadi Besok toh? Besok jam 9. Ya. Yang menarik itu jam 3 pagi mereka akan melakukan apa? Gitu. Kita lihat apakah tayangan YouTube-nya kosong. Ya. Mereka akan melakukan suluk. Saya akan Tahu tidur suluk di itu? sini. Kalau di suluk itu nanti kan di Kelambu. Oh gitu. Iya. Jadi nanti jam Jangan-jangan 3, jam 3 itu adalah waktunya transfer. Para pembeli. Oh, Kalau sudah? Udah. Transfer yang bagus tuh 00.05. Atau gini, juga mungkin buat pengetahuan atau mengapresiasi kawan-kawan yang nonton besok. Tadi sih siang saya sempat mendengarkan misalnya kenapa lukisan mahal gitu. Yang kadang teman-teman juga misalnya kayak apa sih kayak gitu kok bisa ratusan juta gitu ya misalnya. Kenapa ini mungkin Mas Sam, kenapa gejala-gejala ini mungkin ada bahasan menarik gitu. Kenapa misalnya lukisan Mas Tejo, Mas Nasirun itu bisa laku Mas Alfi, Mas Sam itu juga ditunggu-tunggu. Nah, kalau saya kan belum sampai ratusan juta. Nah, tapi kan ditunggu-tunggu, itu problemnya kamu nggak menyelesaikannya itu. Yang antri udah banyak. Itu unik-unik teman-teman, bayangkan ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada orang datang, Mas Sam mana lukisannya ini saya bayar 250 juta gitu. Wah langsung dikerjain. Mas Sam itu enggak. Kalau mau laku justru dia jiwa soul artinya malah semakin nggak laku malah dia seneng dia masih penasaran itu. Jadi ya, itu bersama dengan Mas Tejo tadi itu menghindar. Bukan nggak laku, cuman memang kalau udah ditaruh kepoan uang aja misalnya maaf belum selesai belum ada itu. Tapi kan itu jadi Gini apa ya? apa kurang banyak itu. Gitu. Mungkin kayak biar ngerti lah. Kalau tadi Pak Peki secara simpel ngomong ya kan karena lukisan bukan kayak batik atau dagangan yang hitungan-hitungan ada biaya ini. Tapi saya tertarik. Mungkin nggak? Karena idenya tadi. Saya pikir kalau sudah berprofesi sebagai seniman, yang menarik adalah harga dari risetnya itu daily, 24 jam sekian tahun. Wah, Dan tidak ada proses pematangan ide sampai meletik jadi karya itu. Begitu. Satu hal begitu. Artinya satu karya itu punya proses. Tapi sebelum menjadi seniman, untuk meniti karya jadi seniman itu kan mahalnya minta ampun. Nah, Artinya itu riset mereka. Artinya riset menuju menjadi seniman. Riset menuju membuat karya. Itu kan sebenarnya proses dia sebagai menungso kui. seperti kalau menurut saya itu menanggung beban sosial itu lebih tinggi sebelumnya kan. Dipercaya nggak bisa makani anak bojo,
itu kan harga yang mahal. Enggak, saya pernah baca gini, Steve Jobs gitu sama Bill Gates itu, Steve Jobs kalau ditanya gitu. Steve Jobs itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat untuk ukurannya gitu ya. Karena ada yang lebih menguasai teknik segala macam gitu ya, lebih fasih untuk menerima. Tapi kenapa kamu bayarannya lebih mahal? Karena saya yang punya gagasan. Saya mengorkestrasi semua keterampilan orang yang ngerti komputer dan segala macam hitung-hitungan. Saya yang mengorkestrasi itu yang kenapa saya bisa. Mungkin enggak itu karena itu? Tentu iya. Artinya semuanya diorkestrasi sendiri, ditanggung sendiri, diberi keputusan sendiri. Itu ya. Dan itu belum tentu diterima oleh khalayak. Jadi risikonya tinggi sebenarnya. Orang melihat bahwa cara melukisnya sedemikian mudah. Tapi cara mendapatkan hal yang mudah itu yang mesake itu kan. Dari studinya hari demi hari. Tejo resikonya pernah nggak dibukakan pintu. Sampai gitu? Kalau pulang gitu. Nah itu punya pintu enggak masalahnya? Nasirun nggak pernah, enak kalau Nasirun kan memang pintunya nggak pernah dikunci. Oh dijual? Ya, dijual. Dijual sama Pak Nasirun ya? Nasirun. Pintunya ibunya? Ya. Tejo mungkin belum pernah, mungkin teman-teman Tejo pernah dengar cerita nggak Nasirun itu menjual pintu rumah ibunya gitu ya. Dan itu sebenarnya filosofi hidup Nasirun gitu. Pak teman satu kali gitu. Nah, terjadi pelanggaran visual, saudara-saudara. Sujiwo Tejo melanggar ke area Nasirun dan ternyata Nasirun agak was-was apakah jadinya bagus. Lagi-lagi Bapak Nasirun menghela napas. Dengan menyamarkannya menghisap rokok dalam hatinya. Kok ngono ya? Tadi ini saya mau cerita soal semacam spiritualisme Nasirun. Wah itu spiritualismenya menerima terbuka itu. Jadi ada pengalaman menarik dalam hidup Nasirun itu ketika dia nggak punya uang dan dia butuh uang, dia datang ke rumah ibunya. Tapi nggak ada apa-apa yang layak dijual. Rumahnya gede, perabotannya juga enggak. Satu-satunya yang mungkin masih bagus adalah pintu rumah ibunya. Nah, oleh Nasirun pintu rumah itu kemudian dijebol dan dijual. Sampai ibunya pulang, rumahnya sudah enggak ada pintu. Nasirun hanya bilang, sudah tak jual mbok. Dan ibunya enggak marah. Dan itu yang membekas. Kenapa sampai hari ini kalau kita tahu rumah Nasirun itu tidak pernah dikunci. Nah filosofinya begini Mas, orang lupa, orang membuat pintu itu seakan-akan agar kita tidak bisa keluar. Sebenarnya pintu itu dibuka agar tamu bisa masuk. Hakikat pintu itu sebenarnya tak berdaun pintu. Nah, karena membuat rezekinya masuk. Tamu masuk. Pintu itu tidak membatasi kita dengan tidak dunia luar. Bukan fungsinya itu agar biar kita enggak ada maling dibatasi. Tapi justru itu di pintu sekarang ada tulisan. Gimana? Pintu ini diawasi CCTV. Piye kowe? Anakku. Yang pintu, yang Itu jadi rezeki itu di pintu. Itu bismillahnya Nasirun itu ilmu tirakat tarikatnya gitu, bahwa hakikat pintu itu sebenarnya tidak mengunci kita dengan dunia luar. Pintu itu tidak membatasi, pintu itu agar orang bisa masuk. Rezekinya demikian. Kita kembali ke itu lihat karya. Gini, sesama proyek. Ya. Menurut saya atau menurut situlah. Ya. Sebenarnya problem ketika melukis jejer atau melukis kolaborasi itu apa sih? Problemnya itu keleluasaan menggores itu nggak bisa horizontal, itu cenderung vertikal. Oh gitu? Iya, sungkan. Gitu. Sungkan. Ya. Itu jadi seni sungkan.
Sungkan art. Sungkan art. Tepo sliro. Utang rasa. Jadi utang rasa ini yang waktu lalu diciptakan ya diimplementasikan dalam kolaborasi ini. Sungkan, terus milih-milih kuasa yang cilik-cilik gitu kan. Orang ngentek kecet gitu misalnya. Semacam ada garis demarkasi imajiner. Itu biasanya memang intuitif. secara intuisi atau spontan atau memang sudah terkonsep untuk berbagi wilayah. Mas Nasrun nyanyi lagi. Ngantuk. Nanti tak pijiti wis. Enggak, kalau saya sih ngelihat gini, secara komposisi dan sapuan ini ada seru. Itu ada potensi untuk dahsyat. Itu lagu, semua lagu favorit tadi ini ya apa yang pada Subaranjang. Tapi yang Singing Room itu hanya karena Mas Tejo main harmonika. Gitu ya. Iya. Dia itu lupa lagu itu. Suatu saat saya bikin pertunjukan sama Tejo, kamu harus nyanyi loh. Kenapa kamu suka? Karena kamu main harmonika. Ternyata pinter kabeh, harmonika iso, pianika iso, sing ra iso kuwi Ngedol karya. butuh kanca. Singing Room Jo. Ada kok itu. Yung balen nak sona yang dolong lagi. Nyanyi lagi. Coba, Prof. Dosanane wong muntab kono mudah lagi. Itu. Wong lanang Changing room. pupuran. Tes. Changing room. Ini satu lagu favorit, teman-teman masukin dalam playlist lagu kamu di Spotify atau apa ya. Cuma kasru. Lu arep nanti sampean. Sini, Hah? sini dulu ada Mas Heras. Silahkan gabung sini Mas Heras. Habis ini ayo gabung. Cuma kasru susumbar lindu bumi gonjeng. Umum kang jalani gagak cuma kasru susumbar lindu bumi gonjeng. Iki lho Gus, bedane ya. Nek dudu dalang gak iso gawe lagu ngene. Iki sebenarnya dari awalnya dari Solo Pendalangan. Cuma kanggo rusu sumbar lindu bumi gonjeng. Jadi ketika Kresna sudah berubah menjadi Braholo, iku suluke iki. Jadi aku mau ngasih tahu, kasihan pengarang-pengarang lagu yang nggak bisa dalang, nggak akan pernah bisa bikin lagu kayak gini, gitu loh. Nanti kita bicarakan itu. Ya. Cuma kasru susumbar lindu bumi gonjeng umum kang jalani orang ngawe wong topo jojo kang mawi ngowengi lelemek kumalungkung wong ngedeng lolongan lelunga leledang wong lolo ngungake tekate manglungake sagung sesongar tumiyo jangka wong lumaksana lembak lenggok lembeyan jingkleng mulat mangaraso bedane wong nunggang kebune madhep ngarep cah ngondhep nang mburi wong dandan
pupuran bebenges banget mending jajane cakine kabeh mligi tanpa busana agama ageme ngaji jinandanggo nyanding nalika dong sepuh.